tangan bisa gerak, kaki nggak bisa gerak, cuman tangan yang bisa gerak, tapi mulutnya nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Jadi, karena ini berusaha untuk menyingkirkan, mengeluarkan dari tubuhnya adiknya Kak Alfa, akhirnya entitasnya tuh marah. Dan biasalah kalau orang punya ilmu itu jadi saling adu ilmu. tarik adik saya, itu langsung, darah. Kehidupan tidak selalu berada di dalam kehangatan, tetapi juga bisa berada di ambang suatu masalah. Bukan masalah biasa, tetapi masalah ini bisa dalam bentuk jelmaan gaib yang dikirimkan oleh orang tak bertanggung jawab dan bisa merugikan diri kita sendiri. Selamat datang di Podcastis, podcast kisah mistis. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia lain. Karena mereka sesungguhnya ada di sekitar kita. Balik lagi sama gue Monica Rachel dan juga praktisi supranatural kita, Kak Ana Anderson. Dan hari ini kita tuh kedatangan narasumber yang mana ingin menceritakan kalau adiknya tuh kesurupan leak, Kak. Nah, sebenarnya gue mau tahu deh, leak tuh apa sih, asal muasalnya tuh kayak gimana? Apakah itu entitas, apakah itu ilmu atau gimana? Oke, jadi leak itu sebenarnya ada ilmunya. Ilmu leak itu sebenarnya dari awalnya itu adalah ilmu yang diperuntukkan baik. Pada zaman penjajahan Jepang dulu, wanita-wanita di Bali itu dibekali ilmu leak agar tidak diperkosa sama para tentara Jepang. Makanya ilmu itu sebenarnya menurunnya pada perempuan. Tetapi makin lama ya namanya penjajahan hilang, akhirnya ilmu itu tetap dianut dan tidak hanya perempuan aja yang menganut ilmu leak itu. Ada juga laki-laki yang belajar seperti itu. Jadi itu awalnya ilmu yang sebenarnya tujuannya baik. Iya. Tapi makin kesini kadang suka disalahgunakan berarti ya? Ada beberapa yang menyalahgunakan. Oke. Nah, abis ini kita tuh mau nonton ada satu video, Kak, yang mana tentang penampakan leak nih. Kita lihat dulu. Damai ya beli. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya beli, bentar. Kak, ini real ya? Ini real. Jadi di rumah ini kedatangan leak. Biasanya tuh ada kiriman. Ya mungkin kiriman ini diperuntukkan salah satu untuk orang yang ada di rumah untuk berbuat jahat sih biasanya. Oh, jadi ini bukan leak yang untuk kebaikan ya? Bukan. Ini salah satu contoh leak yang untuk keburukan. Karena dia mengintai sih. Wah. Mengintai dulu. Ngomong-ngomong leak, ilmu leak yang digunakan untuk keburukan, sekarang udah hadir narasumber kita, Mas Alfa. Kan diceritakan kalau adiknya tuh kesurupan leak ya. Boleh diceritain nggak dari awal kenapa kok bisa kayak gitu, dari ceritanya sampai adiknya kesurupan? Pertama kali nih adikku kan memang dia tuh nikah itu di tahun 2021 ya. Tahun 2021 ya, pernikahan dia aman-aman aja lah, aman-aman. Nah, di tahun singkat cerita di tahun 2024 sekarang nih, di bulan lalu
Jadi sebelum adik aku pisah sama suaminya, ya memang agak nggak baik sebenarnya. Pisahnya juga memang agak nggak baik. Dia udah pisah. Nah, si mantan suaminya ini kayak sakit hati karena yang ngambil tindakan untuk pisah itu dari adikku sendiri. Gitu. Ya udah, dia nggak terima lah di tindakan bahwa kita selesai lah gitu loh. Akhirnya sampai mantan suaminya pun nggak akan datang sampai ke pengadilan, nggak datang sama sekali. Sama sekali surat yang dikirim dari pengadilan juga nggak dibaca sama sekali sama dia. Kayak gitu, ya udahlah, mungkin udah sakit hati. Nah, singkat cerita lagi, beberapa bulannya setelah kejadian itu, 2 bulan ya, adekku deket sama cowok yang ya nggak mengerti tentang hal-hal beginilah, kayak gitulah. Nah, setelah itu udah normal. Nah, dari pertengahan bulan kemarin, adekku tuh kenal sama cowok temen aku juga, gitu loh, kenal sama cowok. Nah, si cowok ini aku bilang ini aja ya, Rama lah. Nah, kenal sama si Rama. Nah, Rama ini temenku juga ternyata. Ya, di daerah dekat-dekat rumahku sekitaran lah. Dan circle aku juga pada kenal sama si Rama ini. Nah, si Rama ini ternyata disukain sama temennya dia, temennya si Rama. Ada orangnya di Bali. Nah, ternyata yang di Bali ini pas aku nyari tahu, ternyata yang di Bali ini temennya adekku juga, gitu loh. Jadi sebelum dia di Bali, dia itu ada di Jakarta dulu. Nah, pas di Jakarta ini adekku deket sama si aku sebut namanya yang di Bali ini, aku bilang Zara ya, yang di Bali namanya Zara. Si Zara ini di Jakarta, lagi nggak di Bali, deket sama adekku. Pokoknya sama adekku selalu kayak kerja, adekku selalu ikut. Dia kerja, adekku selalu ikut. Kemanapun dia pergi, gitu loh. Akhirnya adekku diajaklah ke Bali. Nah, adek aku nggak tahu bahwa si Zara ini dekat sama si Rama, gitu loh. Ya udah, mungkin ya udahlah, kayak udah gue cuman taunya lu temenan aja lah. Gue nggak tahu lu dekat tapi gimana, nggak tahu lah. Ya udahlah, pas di sana ternyata dia kerja, pulanglah ke Jakarta lagi Bali. Nah, pas dia pulang ke Jakarta, si Rama ini ngedeketin adekku. Begitu loh, ngedeketin adekku. Setelah dia udah deket, tapi ya deketnya yang belum terlalu deket banget ya, kayak masih perkenalan lah seperti itu. Nah, gak lama itu temennya si Rama ada lagi namanya si Aldo. Nah, si Aldo ini cerita ke si adekku bahwa si Rama ini deket loh sama teman lo sendiri, si Zara. Kayak gitu loh. Nah, ya udah, si adekku bilang kayak ya udahlah, orang kita juga belum ada hubungan kok, masih kayak ya deket-deket aja, ya udah nggak jadi masalah. Tapi adekku penasaran dong, lu nanya ke si Rama, Rama, lu ada perasaan gak sih sama si Zara? Gitu loh. Kata si Rama, nggak ada gua. Memang dari dulu Zara itu kejar-kejar si Rama. Padahal si Rama nggak suka sama si Zara tersebut, tapi ngejarnya ke adekku. Nah, terus validasinya si adik aku nanya ke si Aldo, teman deketnya, nanya bener gak sih sebenarnya, gitu loh. Ini kita secara ini dulu ya, secara latar belakangnya ya, terus normal juga secara bukan mistisnya ya, atau bukan kalau dibilang beda alam ya, bukan ya. Ini kita masih tetap backgroundnya dulu. Nah, setelah itu udah gitu tanyalah ke Aldo, Dok, bener gak sih si Rama ini suka sama si Zara? Enggak, emang dari dulu Zaranya aja ngejar-ngejar si Rama. Oh gitu ya, ya udah deh kalau memang kayak gitu. Soalnya gue nggak mau kejadian kayak cinta segitiga lah atau gimana lah ya. Lu tau lah background gue kan, gue juga baru kelar lah sama mantan suami gue. Gue juga nggak mau pilih pasangan yang betul-betul langsung gitu, ternyata masih ada masa lalu yang nggak jelas gitu loh, ibarat kata adekku. Ya udahlah, akhirnya jalanin lah dia sama Rama, jalanin lah adekku sama si Rama. Nah, pas dijalanin sama Rama, ternyata di balik ini semua, Zara ketemuan sama mantan suaminya. Mantan suaminya adiknya. Adiknya. Tapi sebelum ketemuan sama si Zara ketemuan sama mantan suami adikku, pertama adikku ketemu dulu sama mantan suaminya, karena kangen. Tapi nyamperin mantan suaminya itu ke kerjaan adik aku. Nah, nyamperin cuma ngobrol biasa. Nah, setelah ngobrol biasa, mungkin karena namanya lelaki kalau udah sakit hati tahu sendiri kan ya. Dia mencari terus informasi, digali terus. Nah, akhirnya ngobrol lah. Nah,
Dari situ kepancing lah dia aku, kepancing sedikit. Tapi dia langsung kayak nyadari bahwa ini gue lagi diinformasi. Nah setelah udah ketemu sama adekku, sebelum dia ketemu sama Zara, malam setelah itu dia ketemu sama si Zara, wah barulah tuh terjadi hal-hal yang sebenarnya perlahan gitu loh, masih pelan-pelan kayak adekku, ada apa sih, ya kayak nggak enak, kayak ada sesuatu hal yang ngikutin gue. Tapi dia masih kayak ya udahlah, cuek aja lah, masih bisa di handle sama dia sendiri. Ya udahlah, akhirnya dia nanya sama si Rama, Ram, gue kayak nggak enak gitu loh, badan gue kayak apa gitu ya, kayak ada sesuatu hal yang kayak berat aja gitu, banyak kayak ada yang ngikutin lah gitu loh. Dia bilang, oh ya dari Rama cuma bilang kayak ya udah, lu sholat aja, lu bawa sholat aja, lu baca doa minta sama Allah, lu dilindungi. Rama bilang gitu. Padahal backgroundnya si Rama ini orang bisa juga, orang mengerti tentang begitu, sama seperti Aldo juga backgroundnya sama kayak Rama, mereka bisa. Nah setelah gitu belum puas dong adekku nunggu jawaban dari si Rama. Nggak puas lah, namanya perempuan kan kadang kayak apa sih cuma kayak gitu doang. Ya gue juga sholat mah ya sholat aja, maksudnya beribadah mah ibadah aja. Ya udah akhirnya nanya ke Aldo disuruh datang ke rumah. Kenapa emangnya? Datang Dok, di sini juga ada Rama, lu datang ya ke sini ya, di sini juga ada abang kok, udah datang aja. Datanglah dia. Nah ceritalah, Dok, gue kenapa ya akhir-akhir ini kok berat banget badan gue, kayak ada sesuatu hal yang selalu ngikutin gue mulu nih. Dia nggak mau nyebut tuh, ya kan, background adikku dia indigo lah ibaratnya ya. Dia juga bisa ngelihat, oh di situ ada ini loh, oh di sini ada ini loh, oh di sini ada ini loh, dan oh di kedepan nanti lo akan terjadi ini. Tapi dia belum bisa mengendalikan tentang apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Dia belum mengendalikan. Jadi suatu hal yang masuk ke tubuhnya dia belum 100% untuk menjaga dirinya dia sendiri. Belum bisa. Dia hanya cuma bisa kayak kayak nahan. Kalau nggak kuat dia tumbang. Maksudnya tumbangnya ya kalah sama energi begituan, energi seperti itulah. Ya udah, akhirnya dia cerita sama Aldo responnya gini, iya benar, ada sesuatu hal yang ngikutin lo. Ini kayaknya niat jahat untuk mengikuti lo. Ada sesuatu hal yang akan terjadi nantinya. Aldo bilang gitu. Pasti adekku nanya dong, apa sih emangnya? Ada sesuatu orang yang benci banget sama lo, nggak suka sama lo, ada sesuatu hal itu. Aldo bilang begitu. Adekku bilang kayak, siapa sih orangnya? Sebelum gue sebut, lu udah tahu duluan pasti. Lu hanya minta validasi aja sama gue. Dia bilang gitu. Lu emang nggak bisa mengendalikan apa yang lu punya, kelebihan lu yang lu punya. Gitu loh, dibilang sama adekku, sama si Aldo itu. Akhirnya adekku bilang, dia cuma ketawa. Udah, lu gak usah nanya banyak-banyak sama gua. Lu yang lebih tahu sebenarnya dibanding gua. Dia bilang gitu, udah. Lu cukup gimana lu bisa ngejaga badan lu. Lu berdoa, lu minta perlindungan sama yang Maha Kuasa. Gitu. Akhirnya adekku bilang, ya udah, coba, dia bilang. Akhirnya pas setelah udah nanya sama Aldo, akhirnya Aldo keluar dari ruang tamu ke teras, nanya lagi sama Rama. Rama cuma ketawa. Lu udah tahu pura-pura nggak tahu lo, dia bilang gitu. Terus si Rama bilang, udah tenang aja, aman kok, udah ketahuan ini apa, dia bilang gitu kan. Ya udahlah, pas udah ketahuan tuh apa, nggak lama pas udah nanya setelah ke Rama, si Aldo udah keluar, tiba-tiba, bang, tolong panggilin Aldo, masuklah Aldo. Nah ternyata Aldo bawa temen lagi, ya kan, namanya Bima. Nah datang nih Bima, berdua dulu pertama sama si Aldo, di luar ngobrol. Nah setelah dia udah ngobrol berdua, baru saya panggil lah, Dok, masuklah, kita ngumpul di tengah ruang tamu. Adekku ke toilet. Pas di toilet dia ke dapur ambil minum. Setelah dia ngambil minum, tiba-tiba dia datengin si Aldo. Ada Aldo, Bima, Rama. Nah, baru saya di sini. Ya udah, datanglah dia ngelewatin saya. Nah, di sini ada gendongan tempat mainan bayi lah. Tiba-tiba dia langsung gini. Dia duduk kayak orang sempoyongan. Bang, Dok,
tolong rupiah gue dong. Saya bilang, hah, lu kenapa? Saya bilang, gak tahu nih, asli gue gak kuat sekali nih. Dia kayak orang mabuk. Kayak, asli nih gue gak kuat sekali. Kenapa ini badan gue, dia bilang. Lu kenapa? Dia bilang, gak tahu nih, kenapa? Aldo, Rama, Bima ngeliatin aja. Terus saya kodein ke Rama, Mak, ini kayaknya ada sesuatu nih yang gak beres. Saya bilang gitu kan. Ya udah diemin aja lu. Udahlah, diemin. Gak lama itu udah baru. Pas dia udah kejebrak, put, tiba-tiba set, langsung berubah dia, langsung begini. Dia langsung begini. Langsung dia begini-begini. Dia bilang, saya bilang, saya ngeliat ke Rama, Bima, sama si Aldo. Udah. Siapa ini kelakuannya ya? Kata Rama gitu. Ya udah, coba. Terus Rama bilang, Bang, tanya aja lu Bang, ke dia. Ya udah, samperin lah sama dia. Saya samperin nih ke adik saya. Ini siapa? Gak perlu tahu saya siapa. Saya tanya, Anda siapa? Gak perlu tahu saya siapa. Oh, gak perlu tahu. Saya gak perlu tahu nih kamu siapa. Iya, gak perlu tahu. Dia bilang gitu. Kamu dari mana? Saya bilang gak perlu tahu kamu saya dari siapa. Gak perlu tahu saya dari mana. Ada yang nyuruh kamu? Ada. Siapa yang nyuruh kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa yang nyuruh saya. Kamu harus ikut campur tentang saya. Kok kamu nantang? Saya bilang. Diam dia ketawa-tawa. Kan gitu kan? Ya kan begitu. Begitu ya. Pokoknya begitu. Wah, dia sempat ngamuk. Saya bilang, kenapa kamu ngamuk? Dia bilang, saya pengen Anissa. Saya pengen bawa dia. Bawa kemana? Emang kamu siapa bawa dia? Saya lebih kuat. Terus dia baru pas dia begini, dia ngamuk. Kamu mau keluar? Atau kita akan bergerak semua? Saya bilang gitu. Takut saya, nyongkram langsung. Wah, langsung gitu dia. Saya langsung begini kan. Pas dia nyongkram, oh, nantangin. Saya bilang, Rama, Aldo, sama Bima diem aja. Lalu tenang aja. Pas saya udah bilang lagi, masih mau lanjut? Saya bilang, ya, saya mau anak ini. Kalian semua gak usah ngelarang-larang saya. Saya akan bawa anak ini. Dia bilang gitu, sambil nunjuk dulu, sambil begitu kan ya. Nah begitu, setelah udah gitu, kalian gak usah ikut. Diam saja di sini. Nenek kamu, kakek kamu, warga kamu yang di depan sana, apalagi yang ngejagain dia. Saya lawan. Dia bilang gitu, saya lawan. Sini bilang saya paling kuat. Rama, Bima sama Aldo diem aja. Dia bilang. Rama nyeletuk. Siapa kamu? Siapa bilang kamu di sini paling kuat? Tenang saja. Setelah kamu ngelawan, akan ada sesuatu hal yang akan keluar. Itu yang nama Rama. Rama diem. Saya bilang, kamu masih mau di sini? Kamu masih mau menentang? Atau kamu akan pergi? Saya tidak akan pergi. Pak, saya tidak akan pergi. Kenapa kamu tidak akan pergi? Saya akan bawa dia pergi. Saya akan bawa dia pergi. Dia bilang gitu kan. Setelah dia bilang kayak gitu, dia ngamuk lagi. Mencengkeram kita berempat. Oh, ini nggak bisa dibiarin nih. Yuk kita inin aja lu, kata Rama. Ya udah, Rama lah yang ngerjain. Bima sama Aldo diem dulu, dia ngeliatin. Kalau nggak kuat baru. Cut, Rama udah gemes. Rama nyamperin. Sup, dipegang. Apa yang kamu mau dari sini? Kamu mau anak ini? Tidak sembarang kamu mau anak ini. Anak ini tahu siapa kamu? Hahaha, dia masih ngeledek. Hahaha, saya tahu kamu siapa. Berani kamu lawan saya? Rama diem, kamu lagi begini. Wut, ya Rama keluar. Berani kamu? Langsung Aldo lari. Rama tahan.
jangan ngebunuh seseorang. Gak baik. Ramal Aldo bilang gitu, itu gak baik. Sama aja kita ngebunuh seseorang. Kalau ini kita lawan, yang di sana akan mental. Gak tahu di sana akan mati atau tidak. Dia bilang gitu kan. Saya tanya, sesuatu apa emangnya? Ada kiriman. Saya bilang, kiriman dari mana? Sesuatu hal di Bali. Oh, oke. Kita tidak usah kita tidak usah gegabah. Kita santai saja. Biarkan dia pengen apa. Kita lihat semuanya apa yang ada di sana. Dia bilang gitu. Terus kata si Bima, udah tenang. Kita jangan gegabah, pelan-pelan aja. Akhirnya Aldo nyamperin, jepret, keluar dia. Adik saya langsung lemas. Segini, dia bilang. Dia langsung lemas gini, saya tanya. Kenapa? Gak beres ini. Ada sesuatu hal yang pengen celakain kita. Tapi nyelakain saya dulu. Karena gampang saya dicelakain. Adik saya bilang gitu. Ya udah. Terus dia bilang terakhir, tolong bilang ayah. Mama saya kan tidur tuh di dalam. Adik saya pernah tidur di dalam. Mama tidur, kedua kali masuk lagi. Pas dia udah selesai bilang, tolong kabarin ayah. Jebret, pun dia masuk. Saya tahu, kamu manggil ayah kamu kan. Ayah kamu lagi ngaji di sana. Saya tahu. Saya tunggu ayah kamu di sini. Dia bilang gitu kan. Seru nih saya bilang. Saya bilang gitu kan. Seru nih, kamu ke Aldo ke Bima. Seru nih, kayaknya ya, kayak gini nih. Jadiin aja ntar kalau memang kayak gini. Kita cari tahu siapa orangnya. Itu yang karena tapi di sini aku nggak mau ini ya, siapa orangnya itu nggak mau tahu ya. Jadi berarti kayak aku bikin bukan orang itu gitu loh, paham nggak mau aku. Takutnya ntar disamarkan aja. Jadi supaya takut nggak terjadi hal-hal yang kok ini ceritanya kok sama kayak yang gue alami. Saya nggak mau begitu. Nah setelah itu udahlah masuk lagi. Yang tadi tuh yang bilang ayah saya, ya udah saya bilang, oh nantangin. Ya udah tenang aja santai. Gak lama dia lagi ngeberontak. Brahma udah getol banget, udah sabar, nggak boleh. Kita pengen cari tahu dulu. Jangan kita lawan, tapi kita nggak tahu itu siapa orang yang ingin niat jahat. Ya udah, Brahma dipinggirin, Aldo lah yang ngurus. Pas Aldo yang lagi ngurus, jebret langsung ditengkram. Langsung gini, santai. Kata adik si Aldo, santai, pelan-pelan. Dok, lo gemunduran dok. Aman bang, santai bang, tenang aja. Pelan-pelan bang. Ya, kita jangan ada yang gegabah. Ini energinya kuat banget, bener. Aldo minggir, nyerang saya. Langsung begini dia. Wih, saya bilang, wih, ini energinya sangat kuat, bener-bener kuat sekali. Ini energi kuat banget. Saya bilang, saya tanya sama Rama, Mak, ini energi kuat sekali, Mak. Emang, Bang. Gila. Ini ada orang nih yang mainin. Gak mungkin sosok orang kayak gitu, sesosok kayak gitu datang ke Jakarta dengan gampangnya. Gak mungkin. Ini ada orang yang mengendalikan ini. Dia bilang gitu kan. Siapa sih emangnya? Aduh. Jangan bang, ntar aja dulu. Ntar juga kita tahu semua. Udah tuh, itu udah jam, itu kan tadi dari mulai awal dia itu jam 11:30. Dan sekarang itu yang tadi terjadi, itu penyerangan, itu di jam 3. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan dan lanjutin ceritanya, kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Podcastis, podcast kisah mistis. Dan setelah itu, dia bilang kayak gitu baru masuk lagi. Udah tuh dia masuk, pas masuk lagi, sudahkah kalian? Dia bilang, sudahkah kalian apa? Sudahkah kalian menyerang saya? Saya akan bisa lebih kuat daripada kalian. Wih. Mama saya kan tidur tuh di dalam. Adik saya pernah tidur di dalam. Mama tidur, kedua kali masuk lagi. Pas dia udah selesai bilang,
tolong kabarin ayah. Jebret, dia masuk. Saya tahu kamu manggil ayah kamu kan. Ayah kamu lagi ngaji di sana. Saya tahu. Balik lagi ke Podcastis, podcast kisah mistis. Nah, tadi kan udah diceritain tuh sebagian dari backgroundnya ya tentang adiknya Mas Alfa. Aku mau nanya deh ke Kak Ana nih. Kan makhluknya tuh datang berarti intensinya untuk menyakiti adiknya Mas Alfa ya? Kenapa orang-orang di sekitarnya tuh juga malah diserang gitu? Jadi pertama itu memang entitasnya kan ingin menguasai adiknya karena untuk menyakiti kan. Tapi kebetulan di situ banyak penjaganya. Yaitu ada Aldo, ada Rama, dan kakaknya juga mungkin bisa kan. Jadi ya karena ini berusaha untuk menyingkirkan, mengeluarkan dari tubuhnya adiknya Kak Alfa, akhirnya entitasnya tuh marah. Dan biasalah kalau orang punya ilmu itu jadi saling adu ilmu. Makanya terjadilah tadi ya tantang-menantang gitu. Jadi habis tantang-menantang gitu, apakah adiknya langsung layaknya tuh keluar apa berlanjut mati masih? Keluar masuk. Oh, Dia keluar masuk. Kenapa? Jadi gini. Setelah yang tadi tuh, yang si Aldo itu Aldo saya bilang singkir, dia nyerang saya. Setelah itu dia keluar. Dikeluarin oleh si Rama. Rama didaunin lah, maksudnya kayak tenang, sabar. Jangan terlalu gegabah. Gak baik. Dia bilang. Ya walaupun mereka pada bisa, tapi kan nggak boleh seenaknya gitu loh, nggak boleh kan, itu kan semua ada tataannya gitu loh. Ya udah, dan setelah itu dia keluar, saya bangunin mama saya, dia tidur, saya nyerang dulu, capek, saya kasih obat, saya kasih minum beda itu, saya bangun, duduklah mama saya, kenapa? Biasa. Mama pasti kalau udah ceritain bakalan tahu orangnya siapa dan siapa. Apa sih emangnya, kenapa sih? Mama saya kepo. Jadi gini mah, dia tadi itu tiba-tiba minta diruqyah sama si Aldo. Gitu loh. Nah, Rama tahu nggak? Nggak tahu. Dia tiba-tiba minta diruqyah sama si Aldo. Orang Aldo tiba-tiba ditelepon suruh datang. Ya udah, datanglah tuh si Aldo. Tuh ada anaknya. Dia bilang, kenapa emang minta diruqyah? Gak tahu. Dia bilang katanya badannya berat. Kayak beberapa hari itu banyak yang ngikutin dia. Banyak yang pengen masuk ke dia. Kayak gitu. Tahu lama kayak gimana sih dia. Ya terus apa? Emang sebenarnya banyak. Tapi yang paling energinya kuat layak mah. Oh, yang dari Bali bukan? Iya. Kenapa bisa sampai sini? Kuat energinya. Logikanya secara logika sadar ya berarti kan bisa ngelewatin lautan, banyak yang pintu-pintu dilewati, saya bilang gitu. Kata mama, oh ya udah, terus sekarang udah keluar belum? Masih di luar. Rama bilang enggak, bukan di luar doang, setengah badannya ada tuh. Masih di mana? Itu di badannya dia. Ternyata bener, kakinya nggak bisa gerak sama sekali. Kakinya hanya cuma diem, badannya doang bisa bergerak. Badan doang nggak bisa bergerak, tangannya nggak bergerak 100%. Dan setelah itu, dia bilang kayak gitu baru masuk lagi. Udah tuh dia masuk, pas masuk lagi, sudahkah kalian? Dia bilang, sudahkah kalian apa? Sudahkah kalian menyerang saya? Saya akan bisa lebih kuat dari belakang. Saya bilang, ini emang gak kelar-kelar. Jam 3 itu udah. Itu udah jam 3, udah mau setengah 4 lah. Jam 3 lewat, setengah 4-an. Mana nih, masih terus nih. Capek gue juga, saya bilang gitu kan. Udah bang, tenang aja bang. Barulah si Bima. Bima udah gak sabar aja tuh sama tuh Bima. Dari belakang. Agak begini. Baru dah bilang, Hain bang. Hain.
Pas dia ngomong gitu, samperin si Bima. Wih, saya bilang dalam, wih gila ini mah capek saya juga dibilang, saya bilang gitu kan. Lama diem, lalu diem. Kerjain lama sih Bima. Masih Bima udah bilang gitu udah keluar lagi tuh dia tiba-tiba. Jatuh tuh, udah berdiri tuh, langsung gini. Untung saya pegangin. Udah jatuh, udah tenteran dulu. Dan itu kedua kali, nggak bisa sama sekali ngomong. Cuma begini. Lu kenapa? Gini-gini. Apa namanya? Tangan bisa gerak, kaki nggak bisa gerak, cuman tangan bisa gerak, tapi mulutnya nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Jadi, dia cuma bilang, ayam. Pas udah gitu udah, di itu namanya Rama, dia keluar, masuklah. Ini nggak apa-apa nih, Eyang, engkong lah, Eyang masuk. Secara astral, Bang. Astral. Ini secara astral ya, yang aku datang dimasukin kan dia aku. Secara astral dia masuk. Sup, dia bilang gini. Siapa nih? Oh, saya nyadar. Oh, itu Yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kenapa Yang? Alfa. Adik kamu. Tolong. Jaga. Kalian tolong jaga. Adik kamu dalam bahaya. Merinding saya loh. Asli. Terus adik kamu dalam bahaya. Dia bilang, kenapa kong? Ini lah ya, tadinya kuat sekali. Tenang, kong pasti backup. Ada kakek, ada nenek. Tenang saja. Kalian semua banyak dilindungi. Cuman, ini nggak suka. Kalau adik kamu dilindungi oleh kita. Ayah kamu mana? Ayah lagi ngaji, tawasulan. Ya udah, selesai dia tawasulan, infoin kayak kamu, bawahan minta dijaga. Ya, nggak bisa ditelepon kok. Tolong sampein aja Yang. Oke, yang akan nyamperin ke sana. Astral. Ya udah, keluarlah dia. Kamu hati-hati juga, Alfa. Ada apa kok? Hati-hati di kantor kamu. Oke. Keluarlah. Jebret. Udah tuh. Leak berakhir masuk. Sebenarnya sebelum Leak masuk, itu ada yang namanya ular. Tiba-tiba masuk. Dia langsung berdiri begini. Tawa. Terus dia ketawa. Dia bilang, saya ingin juga menguasai tubuh ini. Gitu. Dia bilang, dua. Dia bilang, tapi saya melawan Leak itu. Jadi dia berantem berdua. Si Leak itu sama si ular ini. Gitu loh. Ingin menguasai adik saya. Rebutan. Dan kalian tidak perlu ikut campur, dia bilang. Kalau enggak, kalian semua terluka. Telepon ayah. Gak diangkat lagi, aku telepon yang ikut tawasul yang lain. Diangkat. Bu, Assalamualaikum Bu. Tolong sampein ke ayah. Iya. Ini adik saya. Saya bilang. Tunggu di situ. Kalian semua tunggu. Pegangin dia. Lawan terus saya. Tunggu ayah datang situ. Satu lagi Om. Gede. Sampai masuk lagi kan. Pertama mukanya ayah di handphone. Gituin kan. Tunggu situ. Saya akan ke situ. Tanya gitu. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu kan. Nah, baru Om lagi. Sini, coba lihat. Katanya lagi gitu. Coba mukanya kasih lihat. Alfa, liatin mukanya. Jadi, Om bilang gini. Sambil mundur. Dia bilang begini gitu. Kamu tunggu situ. Saya akan ke sana. Alfa, kamu tunggu situ. Pegangin adik kamu. Jaga. Gak lama,
Datang ayah saya. Itu udah melewati subuh. Datang ayah saya setelah subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian agak minggir dulu. Biar saya aja. Tuh, tarik adik saya. Nggak tahu dibucin apa semua. Wah, darah keluar. Sedikit dulu awalnya. Darah keluar. Astagfirullahaladzim. Mama saya bilang, astagfirullahaladzim. Wah, ini beneran gak sih? Kata mama saya gitu. Wah, ini darah keluar. Udah, tarik lagi dari atas, dari bawah ke atas. Wah, muntah lagi. Darahnya agak banyak. Yang ketiga kali ditarik lagi. Dari atas ke bawah. Wah, baru banyak. Sampai pas udah mau banyak itu kita udah tadangin sama plastik. Wah. Dia bilang, itu kalau darah manusia, kalau secara logika itu merah kan? Merahnya ya merah kita kalau berdarah. Ini campur hitam. Saya ngeliat Rama. Sesuatu yang gak bener ini bener emang. Energi kuat sekali. Lu bayangin. Lu ngerti lah pasti. Warnanya hitam begini, hitam merah. Malah kebanyakan hitamnya, gila gak? Bahaya. Udah, karena tarik lagi. Udah. Dan itu kakinya belum bisa bergerak. Walaupun sudah itu. Telepon lagi. Bang, tolong bang. Dia belum bisa bergerak kakinya. Hanya badannya aja yang bisa gerak. Tidurin. Tidur. Tunggu, siapa yang bisa jemput saya ke sini? Atau om saya kan? Si Alfa terjemput. Jangan Alfa sendiri. Bahaya. Di luar banyak yang ingin menjahati kalian. Jangan sampai kalian Alfa sendiri jalan. Dia bilang gitu. Tuh. Ya, Rama, temenin abang. Ya siap, ayo siap. Dia kan. Kita siap-siap, satu-satu motor, kita jalan. Itu kita ngebutnya untuk jemput. Itu udah jam 5, udah mau terang. Udah hampir mau terang. Udah 5:30 kurang. Udah 5:30. Udah mau terang gitu aja masih di luar masih ada yang masih ada. Itu apa Kak yang di luar itu yang mau mencelakai? Ya banyak. Jadi tuh semua di luar itu mau masuk ke. Ya, jadi adiknya Kak Alfa ini punya kemampuan medium. Jadi kan banyak kemampuan ya. Ada kemampuan yang hanya bisa lihat hantu aja, ada kemampuan yang bisa dirasuki jadi medium. Nah, ketika kemampuannya itu tidak dilengkapi dengan ilmu lain, maksudnya untuk mengatur dirinya agar tidak bisa sembarangan pintunya dimasuki, tubuhnya dimasuki, dirasuki. Nah, itulah yang terjadi sama adiknya Kak Alfa ini. Semua ingin mengambil alih tubuhnya. Semua ingin masuk. Iya, masuk. Dan kebetulan malam itu kan memang malam Jumat. Dan fisiknya kebetulan juga lagi agak drop ya, lemah. Dan ada gangguan juga dari luar kiriman-kiriman. Jadi itu bertubi-tubi di malam itulah terornya. Ya, karena adik saya juga baru pulang kerja. Iya, capek lah. Tadi lupa untuk bicaranya baru pulang kerja, dia capek. Ibaratnya. Jadi gak ada energinya lagi gitu loh. Jadi ya udah dihantam semuanya, masuk semuanya, perebutan masuk. Ya kan? Semuanya kan udah banyak tuh, berapa tadi tuh ada kali lebih dari 5. Dari saudara sendiri juga masuk karena ingin apa? Menyampaikan. Ada gangguan-gangguan yang kepada kita. Begitu. Gangguan-gangguan yang sangat genting gitu loh, yang sangat bener-bener kuat gitu loh. Bener-bener energinya emang yang nggak sembarangan untuk dilawan. Nah, orang itu yang masih setengah kakinya itu belum gerak. Itu masih dia. Masih di dalam tubuhnya. Itu masih dia. Setelah ayah udah datang tadi tuh ayah, Jebret, udah kita jemput, ngebut-ngebut ya. Kita balik lagi, Jebret. Itu kita bawa air tawasul namanya. Air yang didoain lah, kalau pengajian lah ibaratnya. Datang, diminumin itu, sembur. Pas om datang nih, assalamualaikum. Pas dia assalamualaikum, ada saya kan duduk kan lemas, tiduran kan. Tiba-tiba dia cuma bangun setengah badan gini. Dia langsung ke pinggiran, mojok. Langsung begini, tapi kakinya lurus. Dia begini, ketakutan.
tadi nantangin saya sampai sini. Ngumpet. Diem tuh om saya. Duduk lah. Om saya duduk. Tarik adik saya begini. Hup. Dari mana kamu? Gak banyak bicara. Sep, keluarin. Put. Masih setengahnya lagi masih ada di situ. Balik lagi. Didiemin akhirnya. Biar aja dulu. Ngobrol ngerokok. Saat pas setelah udah ngerokok, si Bima tiba-tiba diam. Punyanya dia sendiri. Digituin kan. Oh, udah ya udah didiemin lah. Akhirnya setelah udah itu masuk lagi si leaknya. Langsung gitu di tempat tidur. Karena tempat tidur yang buat tidur yang santai kan. Dia bilang gitu, pelan-pelan dia ngomongnya. Rame. Dia langsung bilang gitu. Kalian semua gak usah sosok pada ngelindungi. Kalian semua bisa apa? Dia bilang gitu. Om saya cuma ngeliatin. Masih mau di sini? Apa masih mau pergi? Pergi tuh dia, dan sejadinya gak ada apa-apain. Saya udah pergi. Om saya cuma bilang, di depan masih rame. Kalian hati-hati. Ini bisa panjang ke abang kamu. Langsung nunjuk saya. Kenapa? Ini bisa panjang ke saya. Kalau adik kamu gak ada yang jagain, adik kamu gak ada yang nuntun buat ibadahnya, buat apanya, astral semua akan menguasai tubuh adik kamu, dan ini akan berkelanjutan ke semuanya. Kita jangan diem saja. Ini bisa ke kamu, saya, ke mama kamu, adik kamu yang kecil. Dan yang paling parah, ini bisa masuk ke 2 anaknya. Dia bilang gitu om saya, bisa masuk ke 2 anaknya. Ini saya kasih tahu ke kalian semua. Dia bilang, supaya kalian pada tahu kalian akan berbuat apa. Dia bilang gitu, tolong Rama, kamu yang dekat sama siapa di sini pertama namanya, siapa yang dekat sama dia, Rama tolong kamu bilangin sama adiknya Alfa, bilang dia sholat malam, minta petunjuk, minta perlindungan. Kalau enggak, ini terus ngikutin, dan ini terus ngikutin berkepanjangan, bahaya buat kita semua. Saya tahu siapa yang ngelakuin ini orang yang benci banget kamu dekat sama dia, dan gak suka sama adik saya. Tiap malam dimainkan ini semua, sampai adik kamu lumpuh, dikuasai, baru dia bisa akan tidak mengganggunya kembali. Siapapun yang akan menghalangi ikut campur, siapapun yang akan menghalangi melindungi, itu akan kena dampak. Om saya bilang gitu. Tapi nggak usah takut. Kita punya Sang Maha Kuasa. Kalian cuma menjalani. Ini gak akan keluar hari ini juga. Di depan sana banyak sosok-sosok. Terutama yang paling kuat yang memang Leak. Ini Leak dari Bali, kuatnya kuat banget. Dia bilang, ular panjang lagi mengelilingi komplek ini. Dia tidak bisa masuk ke rumah ini. Karena banyak orang yang menjaga ini semua.
bilang begitu. Dan ada lagi sosok-sosok yang lain. Dia bilang, apa emang kamu? Banyak. Di luar sana banyak. Ini energinya layak yang jadi kepanggil semua. Energinya layak yang panggil semua. Dia bilang, semua yang ada di sini, yang memang penunggu di sini ada semua di depan. Kepanggil semua energinya layak. Dan nggak mungkin layak ini datang dengan sendirinya. Kalau tidak ada yang mengendalikan. Saya bilang gitu. Kita kan nggak tahu ya kan. Yang tahu kan mereka yang bisa mengerti tentang hal begituan. Kira? Udah. Kalian tenang saja. Semua kalian berdoa, minta perlindungan, semua akan baik-baik saja. Tapi yang paling terpenting, tanya pada saya. Omnya nanya, kamu kemarin ke Bali, ke pantai gak? Iya. Ada sesuatu omongan yang kamu omong sebut sembarangan? Lupa. Dari situ, coba kamu ingat-ingat. Apakah kamu menyakiti hati orang atau kamu yang ngebawa leak itu dari situ? Hati-hati. Dan kamu pernah nginjek di Bali, tahu kan? Kalau di depan itu kadang suka ada apa namanya, sajen-sajen itu kan? Nah, kamu pernah nginjek? Gak suka. Dia bilang, akan ikut kamu. Dan dikendalikan orang juga. Siapa orangnya? Tidak perlu tahu. Dia bilang saya, nanti kenanya fitnah. Kita menjaga hal itu supaya tidak ada yang namanya fitnah. Atau om saya kan gitu kan. Ya udah, adik saya masuk sedikit lagi tuh, kepalanya gerak, masih aja. Saya bilang, gila nih energi kuat sekali, sampai terus-terusan masih bisa masuk. Padahal udah ada om saya loh, om yang memimpin tawasulan, tetap aja masih bisa masuk dia. Saya bilang, gila, ini hal-hal yang menurut saya kayak, kok bisa kepanjangan? Dan itu udah sampai pagi. Baru kelar itu di jam 8 pagi. Bener-bener yang kayak agak sedikit netral. Tapi sebenarnya kita ngobrol itu sampai jam 1 siang. Karena kita ngejaga. Karena kata om saya itu bilang, dia bisa masuk kapan aja. Mau siang, mau sore, mau malam, itu bisa. Kayak gitu. Makanya kita semua tuh ngobrol. Dan semua itu kita ngobrol, kita menceritakan tentang leluhur kita lah. Siapa yang menjaga kita, siapa yang begini gitu. Seperti itu. Masih mengintai kita semua. Dan yang paling parah setelah kejadian itu, saya pakai tuh mobil saya pergi. Setelah pergi, kan teman saya datang tuh ke tempat saya. Saya foto motornya, belakangnya ada mobil saya. Tuh ada kuntilanak sambil megang setir begini. Pas itu sebelum saya tahu itu pegang setir, kuntilanak pegang setir itu, saya bikin status, ada saya komen, abang di mobil lu itu ngapain? Coba lu tegesin, lu zoom itu apa? Lu lihat, saya tanya sama teman saya, lu ngeliat sesuatu hal nggak? Kayak ada sesuatu hal yang menjengkel di setir mobil. Emang apa? Saya tanya dulu tuh sebelum saya lihat. Emang apa? Lu tegesin, lu lihat, lu zoom sezoom-zoomnya, lihat itu apa? Dan ternyata benar kuntilanak lagi begini. Dan adik saya bilang, hati-hati dengan itu, bisa menyelakai dirimu. Kata adik saya, itu menjelma, lihat itu menjelma menjadi kuntilanak tersebut. Jadi nggak dapet ke adik saya, dia masih pengen nyelakain yang intinya keluarga saya. Karena saya, dia mikir mungkin secara logika ya, secara kita alam sadar, mungkin berpikir kayak, lo nggak ada yang jagain nih, orang tua lo kan jauh, kalau lo nggak ngadu paling ini. Padahal mah kan sebenarnya secara alam bawah sadar kita kan kerasa hati kita sama batin orang tua kita, pasti kan ngerasa kayak, wah anak gua kenapa? Bener gak? Pasti tergoyang. Kayak gitu, gua ngerasa kayak,
Cobalah gue bilang kayak menyentuh aja kayak bang, oh kerasa. Ternyata saya WA. Mobil itu bawa pulang nanti ke Bekasi, bawa ke rumah. Biar ayah ngurus. Pokoknya mobil itu jangan dipakai buat kerja, jangan dipakai buat kemana-mana dulu. Taruh mobil itu, diem dulu, jangan sampai bahaya. Karena layak tuh bisa berubah-ubah wujud kan? Bisa berubah wujud. berubah jadi sepeda motor. Bisa apapun. Bisa jadi semuanya. apapun. Iya, layak memang. Bisa Kelihatan semuanya. ilmunya kayak gitu. Layak itu ilmunya kuat sekali. Memang dari zaman yang tadi sejarah yang dibilang sama kakak ini, itu memang sejarahnya sebenarnya memang ilmu baik. Tapi karena orang menggunakannya secara salah, ilmu yang paling kuat ya itu. Itu yang paling kuat. Bisa berubah. Bisa jadi saudara kita. Bisa jadi tiba-tiba di samping kita itu teman kita. Padahal itu bukan. Itu hanya sebuah makhluk astral. Bentuknya memang serem sih, serem banget. Ya kepala sama ini doang. Ini aku boleh, ini nggak nanya, minta diterawangin sini sama Kak Ana. Boleh nggak diterawangin siapa sih yang ngirim? Waduh, nanti kalau kita buka di sini Jangan. diserang lagi Diserang kita lagi nih. kita, jangan. Jangan ya. Kadang kalau kita sebut dia, kalau kita sebut ini ya, kadang dia mengikuti. Entitasnya kah atau nama orangnya? Jadi namanya biasa itu udah disumpah ya. Jadi maksudnya ketika kita menyebut namanya itu ikut datang. Ya. Tetap. Makanya saya samarin semuanya. Takut dia ada di sini dan yang ada malah takut ada dari tim-tim kita yang kena apa gimana gitu. Karena memang sangat bahaya. Layak itu sangat bahaya dibanding yang makhluk asal yang lainnya. Iya. Mungkin pas malam Jumat itu juga purnama, pas purnama. Jadi Mungkin. makin kuat. Makin kuat. Wah, ngeri banget ya kalau Wah, gitu ya. ngeri Ini sampai banget. sekarang nggak sih masih diikutin? Kalau untuk sampai sekarang mungkin Terus mengintai seperti tadi di video Masih itu. ngelihat. Iya. masih dia cuman Cari lengah. dia cenengah, dia pokoknya bisa berbentuk apa aja. Dia bisa berbentuk benda, bisa apa, dia mengintainya begitu. Bisa hilang nggak itu Kak? Dia misalnya kayak gone forever itu layaknya. Itu sih tergantung sama amal ibadah kita Iya, ya. Kalau iya, kita makin tergantung kita. beribadah kan, semakin dia ketakutan, Ketakut, makin dia pergi, menjauh. Tergantung Itu aja kita. sih. Oke, barusan kita dengar cerita dari Mas Alfa tentang adiknya yang kerasukan leak. Nah, dan ini aduh gue udah gak tahu lagi mau ngomong apa ya Kak ya. Bener-bener ngeri banget sepanjang denger ceritanya. Dan buat kalian yang lagi denger ini dan punya cerita-cerita horor, kalian bisa banget loh kirim cerita kalian ke Instagram @dance.tv. Sekali lagi Instagram @dance.tv. Nanti cerita yang paling horor dan paling seru akan dibawa ini Dance TV dan diterawang sama Kak Ana Anderson. Nah, buat kalian jangan kemana-mana, tetap di Podcastis, podcast kisah mistis. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.